Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kepada yang terhormat, selaku Kepala Departemen Teknik Metalurgi dan Material FTUI pada Universitas STMSC, kepada yang terhormat, selaku Ketua Ikatan Alumni Teknik Metalurgi dan Material, Bang Danang Indrasworo, ST MBA. Dan tentunya kepada yang terhormat, seluruh pembicara dan peserta yang telah menghadiri webinar pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Pesitanang Tristana Wirawijaya, mahasiswa Teknik Metalurgi dan Material angkatan 2020 sebagai MC pada hari ini dalam acara Illumat Webinar Series pada hari ini. Industri plastik telah berevolusi dan tumbuh pada pasar polimer di seluruh dunia bernilai 533,6 dolar miliar pada tahun 2019 dan diperkirakan akan tumbuh pada CAGR sebesar 5,1% dari tahun 2020 hingga 2030 dan akan mencapai 838,5 miliar dolar pada tahun 2030. Meningkatnya permintaan produk dalam industri pengemasan, otomotif, dan elektronik sebagian besar bertanggung jawab untuk ini. Suatu produk atau bahan, termasuk plastik, harus berkelanjutan secara lingkungan, komersial, dan sosial, agar dapat diklasifikasikan sebagai berkelanjutan secara sah. Tiga pilar keberlanjutan mengacu pada elemen-elemen ini. Plastik berkontribusi pada ketiga pilar berkelanjutan dengan cara yang bermanfaat. Plastik berkontribusi signifikan terhadap pelestarian lingkungan karena potensi penghematan energi, kemampuan daur ulang yang melekat, dan juga kemampuan pemulihan energi. Baik, sebelum kita mulai acara pada hari ini, saya akan memaparkan kegiatan apa saja yang akan kita lakukan pada hari ini. Baik, jadi yang pertama ada opening speech dari Ketua Illumat dan juga Kepala DTMM. Lalu yang kedua ada speaker 1 session. Yang ketiga ada speaker 2 session. Yang keempat ada Q&A discussion. Dan yang terakhir ada summary dan closing dari moderator. Selanjutnya, saya akan membacakan safety pada acara pada hari ini. Yaitu yang pertama, kita please wear neat and comfortable clothing, dan pay attention to the viewing distance of your device, dan juga perhatikan tempat duduk kalian agar ergonomik. Lalu jangan lupa stretching setiap 1 jam. Lalu berikan atensi kepada kelistrikan, terutama kepada casan kalian. Lalu yang keenam, tetap menjaga protokol kesehatan terkait COVID-19. Oke, selanjutnya. Lalu untuk remarks-nya, diskusi akan berlangsung dengan bahasa Indonesia, dan disclaimer untuk partisipan, jangan lupa untuk mute mic kalian, prohibited untuk merecord Zoom ini dan karena alasan copyright. Untuk seluruh partisipan yang sudah menghadiri acara pada hari ini, jangan lupa untuk mengisi presensi pada Google Form yang sudah di-share dan sekaligus untuk mendapatkan sertifikat dari absensi hari ini. Oke, baik. Selanjutnya, kita langsung saja masuk ke dalam rangkaian acara pertama pada hari ini, yaitu pemberian kata sambutan dari Ketua Illumat, yaitu Bang Danang Indrasworo, STMBA. Kepada Bang Danang Indrasworo, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang sama-sama kita hormati Kepala Departemen Teknik Metalurgi dan Material, Bapak Dr. Denny Ferdian. Kemudian di sini alhamdulillah kita kehadiran pembicara yang kompeten juga ya di bidangnya, yaitu industri polimer dan plastik ya. Pertama, Bapak atau Bang Paulus Pandu Elkinasi, STMT Metal 2004, Senior Researcher Board PTL Limited Uni Abu Dhabi ya. Kemudian yang kedua, Mas Niko Setiabudi dari PT Chandra Asri ya, Petrochemical sebagai senior spesialis. Kemudian terima kasih juga untuk moderator Bang Dik Fereno Firdaus dari PT Rehau Group ya. Dan teman-teman peserta webinar Illumat ya. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kita bisa menyelenggarakan seminar webinar Illumat ini yang
ke-7 ya, dengan mengangkat tema industri plastik dan polimer ini ya. Jadi kita Ilmed memiliki konsistensi dalam mengangkat topik-topik yang menarik, yang intinya untuk memberikan pemahaman, kemudian pengetahuan juga kepada kita, alumni metal dan juga alumni-alumni lain dan juga masyarakat umum ya khususnya, untuk bisa mengetahui potensi pasar terkait dengan industri polimer ini. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa semenjak bertumbuh industri plastik pada tahun 2019 punya pasar sekitar hampir 500 miliar dolar ya di dunia, dan expect akan tumbuh sebesar 5% ya. Artinya untuk porsi seperti itu, kesempatan untuk pengembangan industri plastik ya di Indonesia pada khususnya itu masih punya area yang cukup luas untuk bisa kita bina. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pembicara dalam hal ini Bang Paulus dan Mas Niko ya. Semoga webinar ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi alumni metal, bagi masyarakat umum, dan juga bisa menjadi modal kita untuk mengeksplorasi dan berinovasi lebih ya di bidang industri plastik, dan juga bisa menggerakkan industri plastik yang ada di dalam negeri pada khususnya. Semoga acara ini lancar dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bang Danang atas kata-kata sambutannya. Nah, selanjutnya akan ada kata sambutan dari Kepala Departemen Teknik Metalurgi dan Material FTUI, Bapak Dr. Denny Ferdian, STMSC. Kepada Pak Denny, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Ketua Ilumet, Bang Danang di sini. Kemudian juga tadi saya lihat juga ada Ketua Iluni FT, Bang Nanang. Dan para pembicara di sini ada Om Pandu, Om Niko, sama Om Dik sebagai moderator ya. Dan para hadirin semua yang mengikuti kegiatan webinar ini, baik alumni maupun dari umum. Saya lihat tadi ada rekan saya juga, Dr. Mas Ayu, beliau juga ahli di polimer. Nah, isu mengenai kalau dari bahasanya tadi di sini kan circular economy ya. Ini kan suatu isu yang makin lama makin rising. Karena istilah circular economy ini juga dipakai di mana-mana. Walaupun kalau kita balik flashback lagi ke awal kata-kata atau circular economy itu sebenarnya kan industrial ekologi atau sejenisnya. Jadi rebranding yang memberikan kesan, tapi ya nggak apa-apa lah, rebranding yang memberikan kesannya baik kan. Industri plastik ini juga salah satu industri yang cukup banyak disorot, ya, karena isu plastik ini kan tidak hanya mungkin di pabriknya juga, tapi lebih sering mungkin disorotnya di hilirnya. Karena ketika penggunaan ke bawahnya ini, setelah penggunaan after use-nya ini yang seringkali kita tidak bisa mengontrol karena mungkin memang segitu tergantungnya kita pada plastik. Ya. Kita sangat tinggi ketergantungan kita pada plastik, hampir semua packaging kita dengan plastik. Nah, itu memerlukan solusi-solusi yang perlu dipikirkan ke depan. Ya, mungkin di sini dari hilirnya dulu ya. Dari hulunya dulu, mungkin upstream-nya. Bagaimana di upstream sehingga lebih efisien, lebih ekonomis, dan lebih less impact ya kepada environment. Kemudian juga turunannya nanti sampai ke hilirnya seperti apa agar industri itu sustainable. Karena plastik menjadi seringkali dituduhkan ketika ada masalah-masalah ya terkait limbah ya. Limbah di laut itu, mikroplastik itu salah satu isu yang paling besar sekarang dihadapi oleh yang diangkat isunya oleh para LSM seperti Greenpeace dan teman-temannya. Nah, menurut kita di sinilah peran kita ya. Peran kita sebagai engineer, scientist yang mencoba cari solusi.
Ya, kalau Greenpeace atau LSM memang tugasnya gonggong-gonggong aja, memang tugas mereka itu. Nah, tugas kita lah menyelesaikannya. Mencari solusinya apa sih yang bisa diselesaikan dari masalah tersebut. Ya, mungkin segitu aja sih sambutan singkat dari saya. Ya, saya harap dari webinar seperti ini kita bisa memberikan kontribusi ya dengan berbagai macam keilmuan kita sehingga semakin baik ke depannya. Demikian saya kembali lagi kepada moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga untuk Pak Denny atas kata-kata sambutannya. Selanjutnya, sebelum kita memulai rangkaian utama pada hari ini, kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Untuk partisipan yang telah hadir, diperkenankan untuk menyalakan videonya untuk foto bersama. Baik, terima kasih ya Bu untuk sesi fotonya. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan dulu moderator kita pada hari ini, yaitu Bang Insinyur Dik Periano, Firdaus ST MSc DIC. Jadi Bang Dik ini merupakan R&D Polymer Engineering Manager atau Material Specialist di PT Rehau Indonesia. Bang Dik juga telah menempuh S1 Metalurgi di UI, lalu di Imperial College London untuk MSc-nya, dan juga di ITB. Bang Dik pernah bekerja juga di PT Orka Bioteknologi Nusantara dan juga menjadi salah satu supervisor di JPT. Baik, selanjutnya untuk Bang Dik, saya persilahkan untuk melanjutkan acara. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Kesit dari MC juga. Sebelumnya yang terhormat tadi ya kepada Pak Denny sebagai Kadep Metalurgi dan Material UI, kemudian tadi sempat ada Bang Nanang juga, Ketua Iluni FTUI, Bang Danang, Ketua Ilumet, kemudian Bapak Ibu dosen, saya lihat di sini juga ada Pak Halid dan yang lainnya juga. Kemudian teman-teman peserta termasuk alumni, mahasiswa yang sedang berkuliah dan juga rekan-rekan dari industri juga, saya lihat ada beberapa juga di sini. Kita akan langsung aja ke perkenalan pembicara. Kebetulan di sini pembicaranya ada dua, yaitu ada Kak Pandu dan juga Kak Niko. Jadi memang berdasarkan judul daripada webinar ini ya. Jadi judulnya adalah Sustainability in Polymer Industry Insight from Upstream. Jadi memang pembicaranya ini berasal dari industri upstream gitu ya. Jadi kalau sama lah dengan polimer, kita ada polimer dan juga industri lain, kita ada industri yang di upstreamnya sampai ke downstream. Jadi saya sendiri adalah di industri yang tengah ya, atau penggunanya. Jadi kita menggunakan barang-barang dari Borouge, menggunakan barang-barang dari Chandra Asri gitu, karena kita adalah industri intermediate di tengahnya Rehau Group gitu. Sekarang kita langsung perkenalkan saja, mungkin bisa diganti share screen-nya untuk pembicara pertama, yaitu Kak Pandu. Kak Pandu jadi lulus juga dari Metal UI, pada saat itu juga 3 tahun ya kalau yang saya dengar, jadi cukup cepat gitu. Kemudian melanjutkan studi di S2-nya sama di Metal UI juga. Kemudian bekerja sekarang di Borouge PTI Ltd sebagai Senior Researcher for Film Application, yang memang ini langsung di headquarter-nya ya di Abu Dhabi ya, di United Arab Emirates. Tapi sebelumnya pernah juga di Chandra Asri ya kalau nggak salah. Betul kan? Jadi pernah di Chandra Asri juga sebagai Product Development Chemist dan juga pernah menjadi Technical Service Engineer juga seperti Kaniko dulu ya. Jadi kompetensinya ini ya banyak banget lah ya. Ini salah satu contohnya di sini, banyak banget training di bidang polimer, kemudian juga risetnya juga sudah banyak di bidang polimer langsung di industri. Jadi memang nanti untuk perkenalannya bisa langsung kita serahkan ke Kak Pandu. Nanti juga ada sedikit juga mengenai company-nya juga ya. Mungkin bagi beberapa industri lain yang belum paham mengenai Borouge, padahal industri yang multinasional, tapi mungkin dari beberapa rekan industri lain yang mungkin bukan di bidang polimer supaya mengerti juga mengenai apa itu Borouge. Oke, langsung aja kita inin ke Kak Pandu ya. Kita berikan waktu dan tempatnya. Oh ya, nanti 20 menit ya, kapan saya lupa info. Jadi 20 menit, nanti Q&A-nya juga nanti di akhir banget ya. Jadi kita nggak ada Q&A di pertengahan, jadi Q&A kita tabung semuanya, nanti akan kita pilih di akhir. Nanti juga ada forum evaluasi di pertengahan, nanti stay tune aja. Oke, terima kasih Kak Pandu, silakan. Ya, halo, selamat siang, selamat pagi semuanya. Terima kasih kesempatannya untuk saya bisa sharing di sini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai share screen dari saya.
sambil perkenalan sedikit tentang saya dan company di mana saya bekerja. Jadi saya Pandu, nama depan saya Paulus, tapi lebih dikenal dengan Pandu, Metalurgi 2004. Sekarang saya bekerja di Borouge Innovation Center Abu Dhabi sebagai senior researcher di film application. Sebelumnya saya sudah menghandle beberapa aplikasi lain seperti molding, wire and cable, sama pipe. Jadi sudah hampir seluruh aplikasi polyolefin saya pernah jalani di sini. Sedikit penjelasan tentang Borouge sebagai company. Ini adalah produsen polimer, polyolefin khususnya, polipropilen dan polyetilen serta bermacam jenisnya. Base production kita ada di Abu Dhabi dan base marketingnya ada di Singapura. Ini adalah company hasil joint venture antara ADNOC, Abu Dhabi National Oil Company, dengan Borealis Austria. Dari sisi sertifikasi internasional, kita tentu saja sudah tersertifikasi ISO 9001 dan juga IATF 16949 untuk di otomotif. Selain itu, terkait sustainability, company kita sudah tersertifikasi ISO 14001 tentang environmental management system, dan turunannya di 50001 itu tentang energy management system. Selain itu, dari sisi chemical responsible care, kita sudah tersertifikasi responsible care 14001 dan juga ISO 45001 tentang occupational hazard and safety. Itu singkatnya. Borouge sendiri adalah leading provider multinasional untuk differentiated solution di polyolefin. Jadi kita ada berbagai macam aplikasi yang kita cover, mulai dari energi, packaging, medical, agriculture, dan otomotif. Apa yang membedakan kita dari company lain adalah ini adalah campaign yang beberapa waktu lalu kita launch terkait dengan sustainability. Jadi kita mengkampanyekan, menunjukkan komitmen kita terhadap sustainability, bahwa kita tuh pride terhadap plastik, karena plastik itu kita mendesain produk kita bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi dari sisi environment dan juga terkait dengan society dan safety. Jadi kita campaign ini bernama Plastic with Purpose. Di sini ada beberapa gambar yang menunjukkan bagaimana aplikasi plastik di sekitar kita. Sedikit fun fact about solusi yang ditawarkan Borouge. Contohnya aplikasi pipa plastik. Kita dengan menggunakan pipa plastik dibanding dengan pipa non plastik, kita bisa save sekitar 40% dari wastewater. Juga plastik memungkinkan adanya akses kesehatan atau healthcare ke lebih banyak orang. Dengan plastik juga di bidang otomotif dan transportasi bisa menurunkan penggunaan bahan bakar dan juga emisi karbon dioksida. Kemudian maaf, mungkin ada yang bocor ya suaranya. Kulit tahu. Boleh di mute ya. Oke, lanjut. Kemudian dari sisi agriculture, plastik juga digunakan untuk greenhouse atau rumah kaca. Ini juga karena kita bisa merekayasa material plastik, kita bisa mendapatkan benefit yang lebih besar, terutama dari sisi produksi, karena kita bisa mengatur difusi cahaya yang masuk ke dalam rumah kaca. Dari sisi preservation atau pengawetan makanan, kita juga bisa mengurangi limbah atau sampah dari plastic waste, dari food waste, karena kita bisa memperpanjang masa guna dari makanan. Itu adalah beberapa solusi atau fun fact yang ditawarkan. Kita kalau mau bicara dengan sustainability, kita harus melihat dari root cause-nya. Kenapa sih plastik menjadi tantangan atau ditantang sebagai sumber permasalahan limbah? Kita perlu ingat, seperti sudah dijelaskan Bang Denny di awal, bahwa plastik perkembangannya sangat pesat. Sejak Perang Dunia Kedua, total global
production plastik itu sangat tinggi, dan jika kita lihat 50%-nya itu adalah polyolefin, which is digunakan sebagian besar untuk packaging dan construction. Sebenarnya jika kita fokus, packaging inilah yang menjadi fokus di sustainability. Kenapa? Karena sebagian besar packaging itu adalah single use, dan apa yang terjadi terhadap produk setelah penggunaan itu yang menjadi tantangan di industri plastik. Kita akan coba lihat breakdown dari sangat dasarnya, apakah solusi yang bisa ditawarkan sebagai plastik, apakah plastik itu baik atau buruk, dan kenapa. Itu yang akan kita lihat, teman-teman bisa ikuti dalam presentasi saya. Pada dasarnya, kenapa sih plastik digunakan di customer, itu terkait tentang kebutuhan demografik atau populasi manusia yang terus berkembang. Kita tahu bahwa populasi dunia terus meningkat, kebutuhan medis dan resource juga semakin meningkat. Karena itu kita membutuhkan resource manajemen yang jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya. Termasuk juga permasalahan urbanisasi, itu juga salah satu kontribusi kenapa plastik itu dibutuhkan di dunia. Karena seperti kita tahu, sebagian besar populasi tinggal di kota, di mana itu jauh dari sumber-sumber daya, artinya ada transportasi sumber daya yang diperlukan oleh populasi. Akibatnya apa dengan meningkatnya populasi tersebut adalah kita menghadapi keterbatasan, baik dari sisi energi, terus tantangan dari iklim, kebutuhan air bersih, kebutuhan pangan, dan juga limbah pada akhirnya. Jadi intinya sebenarnya adalah bagaimana kita menggunakan resource secara efisien, dan itu adalah alasan kenapa plastik penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kita ketahui, tanpa plastik, ini adalah perbandingan, jika kita tanpa plastik, packaging yang digunakan itu tentu saja beratnya jauh lebih berat daripada packaging yang sekarang. Sebagai contoh, jika kita tidak menggunakan botol plastik, sebagai alternatif misalnya harus digunakan botol kaca atau botol logam, tentu saja beratnya jauh meningkat. Energi yang dibutuhkan untuk memproduksi dan mentransfer produk dari satu tempat ke tempat lain tentu akan meningkat. Selain itu juga volume waste juga akan meningkat, karena pada dasarnya plastik itu bisa dikompres, jadi volumenya bisa lebih kecil. Intinya, bagaimana kita memanfaatkan plastik ini sebagai resource yang bermanfaat, itu adalah kunci dari sustainability di plastik. Karena bagaimanapun, jika kita lihat dari sisi environment atau dampak lingkungannya, polyolefin khususnya plastik khususnya polyolefin, kita bisa lihat di sini bahwa emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca paling rendah dibanding material-material lain, termasuk juga dari jenis plastik lainnya. Demikian pula water footprint atau air yang digunakan dalam proses produksinya juga sangat rendah. Artinya sebenarnya polyolefin bisa dikatakan sebagai bagian dari solusi untuk permasalahan sustainability. Lebih jauh kita bisa lihat untuk water footprint sebagai perbandingan, untuk membuat satu lembar t-shirt dari cotton itu membutuhkan 2.700 liter. Itu mulai dari plantation atau penanaman kapuk ya, cotton, sampai dengan pencucian dan seterusnya. Untuk selembar A4 juga dibutuhkan air yang sekitar 10 liter, dan sebagai perbandingan untuk membuat 1 kilogram polipropilen hanya membutuhkan 2 liter air. Jadi sebenarnya dari sisi water footprint cukup rendah. Kemudian ini adalah yang paling penting, kenapa plastik itu penting digunakan dalam masyarakat. Karena plastik itu adalah salah satu jenis material yang sangat mudah direkayasa sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan utama plastik itu sebagai packaging, itu kita bisa modifikasinya sesuai dengan kebutuhan sumber daya yang kita desain. Contohnya, perbandingan utama, misalnya kita mau membuat packaging, desain untuk daging, untuk memperpanjang masa simpannya, kita membutuhkan plastik yang
mempunyai high oxygen barrier atau gas permeability yang sangat rendah supaya oksigen tidak membuat daging menjadi busuk. Dan itu sangat dimungkinkan dengan plastik. Perbandingannya tanpa packaging itu hanya membutuhkan waktu 4 hari untuk membuat daging menjadi busuk, sedangkan jika kita merekayasa packaging dengan benar itu bisa mencapai 30 hari. Sebaliknya, jika kita membutuhkan gas permeability yang rendah, contohnya untuk membungkus buah-buahan seperti pisang, karena pisang dengan adanya gas etilen yang diproduksi secara natural dari buah tersebut, itu membutuhkan dan uap air bisa membuat buah menjadi busuk, karenanya packaging yang gas permeability-nya rendah sangat dibutuhkan untuk membuat buah-buahan bisa bertahan lebih lama. Efeknya apa jika kita membuat makanan semakin panjang? Artinya ketika konsumen atau populasi berada jauh dari sumber makanan, itu sangat dimungkinkan dengan plastik karena kita membuat pengawet makanan melalui packaging-nya. Artinya kita bisa mentransfer makanan ke tempat yang lebih jauh. Dan itu adalah sangat dibutuhkan jika kita tren sekarang urbanisasi dan juga kebutuhan populasi yang tinggi. Dan melalui perkembangannya, desain packaging juga sangat berkembang. Kita bisa lihat bahwa dari sisi volume, packaging dari makanan atau benda itu sebenarnya sangat kecil dibanding produk itu sendiri. Jadi sebenarnya beban untuk limbah juga semestinya tidak terlalu besar. Dari sisi konsumsi oil dan juga emisi gas rumah kaca, plastik juga sangat rendah kontribusi di sektor tersebut. Contohnya di sini kalau untuk karbon dioksida, sebagian besar karbon dioksida itu dibuat dari power plant. Sedangkan untuk meten itu sebagian besar dari peternakan atau agriculture. Jadi sebenarnya tantangan plastik itu adalah kurang bijak karena sebenarnya itu bukan akar dari permasalahan sustainability. Jadi sebenarnya kenapa sih kita butuh plastik? Ya karena plastik itu adalah materi, seperti saya jelaskan tadi, itu adalah material rekayasa yang kita bisa custom properties dan sifatnya untuk sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya jika kita membutuhkan preservation atau membuat pengawet makanan dan sumber daya, seperti misalnya kita mau mentransfer energi, listrik misalnya, kita dengan insulation atau semiconductor yang baik, kita bisa mentransfer energi dengan lebih efisien. Dari sisi makanan tadi, packaging yang baik juga bisa mentransfer makanan ke tempat-tempat yang lebih jauh. Dari sisi berat, juga plastik itu lebih ringan, artinya lebih sedikit fuel consumption yang digunakan untuk mentransfer plastik dari satu tempat ke tempat yang lain dibanding material konvensional. Demikian juga emisi gas karbon dioksida, dan juga jika ada material-material konvensional diganti dengan plastik, itu akan menjadi sebagian dari solusi sustainability lingkungan. Kemudian dari sisi health dan medical, kelebihan plastik adalah plastik itu pertama low cost, kemudian hygienic, artinya tidak membutuhkan sterilisasi terus-menerus, dan juga safe handling karena plastik itu bersifat ductile, tidak brittle, jadinya ketika digunakan contohnya sebagai kacamata, lensa, itu ketika pecah juga tidak scatter atau tidak berbahaya bagi mata. Itu adalah beberapa alasan kenapa plastik itu dibutuhkan. Tapi sebenarnya kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ini adalah gambar-gambar yang sering ditampilkan untuk menjadi tantangan industri plastik. Dari gambar-gambar ini sebenarnya jika kita melihat ada dua main concern yang perlu kita pahami sebagai orang yang bergerak di bidang material. Pertama, apakah yang menyebabkan permasalahan di gambar-gambar ini adalah materialnya atau waste manajemennya? Cara paling mudah untuk menjawab pertanyaan ini adalah kita bandingkan jika gambar-gambar ini diganti dengan material lain. Misalnya, botol plastik yang ada di sini diganti dengan botol kaca. Apakah itu memecahkan permasalahan lingkungan? Sepertinya tidak. Karena itu,
yang paling penting adalah di permasalahan ini adalah bagaimana waste management setelah kita menggunakan produk-produk plastik. Karena bagaimanapun ketika plastik itu menjadi waste seperti ini, bukan hanya itu akan berdampak terhadap lingkungan, kita juga kehilangan nilai ekonomi yang kita sudah invest ketika membuat material plastik tersebut. Maka kita harus solusi yang kita tawarkan harus berujung ke permasalahan ini. Artinya kita harus mengarahkan tepat ke permasalahannya. Salah satu contoh solusi yang awalnya diberikan oleh industri adalah launching OXO degradable plastik, karena pada awalnya tantangan plastik dibilang bahwa plastik itu butuh waktu yang sangat panjang untuk terurai, karena industri plastik pada awalnya menjawab dengan OXO degradable atau biodegradable plastik, artinya dengan waktu yang lebih singkat untuk terurai. Tapi pada perkembangannya banyak organisasi yang akhirnya sudah memahami bahwa ini bukan solusi yang tepat untuk kemaritiman, seperti tadi juga di awal Bang Denny sudah sampaikan. Kenapa OXO dan biodegradable itu sebenarnya bukan solusi yang tepat? Salah satunya adalah karena kondisi-kondisi yang lain akibat dari rekayasa degradable tersebut. Contohnya, untuk OXO degradable, kita membutuhkan kondisi tertentu agar degradasi itu bisa mulai berjalan. Dan ketika degradasi itu mulai berjalan, atau project itu mulai terurai, sifatnya atau kualitinya juga menurun. Artinya sulit untuk plastik ini didaur ulang atau di recycle lebih lanjut. Dari sisi bioplastik juga tantangan terutamanya adalah source atau sumber dari plastik itu sendiri. Sebagian besar bioplastik itu adalah berasal dari bagian sumber daya pangan juga. Contohnya seperti starch atau singkong, itu sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagai makanan, tidak hanya sebagai membuat plastik, karena ada solusi lain untuk membuat plastik. Karenanya untuk mendapatkan, kita memerlukan solusi lain dari industri, karena industri plastik ini terus berkembang. Ini adalah plastic life yang klasik, yaitu linear ekonomi, karena semuanya biasanya alurnya lurus dari sisi raw material, kemudian ke fabrikasi, kemudian digunakan customer, dan satu kali penggunaan kemudian dibuang. Kita bisa lihat di sini bahwa hanya sebagian kecil dari material plastik yang di-recycle atau digunakan kembali, sisanya sebagian besar menjadi limbah di tanah atau di laut. Akhirnya inisiatif di industri plastik, kita mulai mengkampanyekan circular economy. Nanti mungkin juga Bang Niko akan menjelaskan lebih lanjut tentang ini, tetapi intinya bagaimana kita memungkinkan plastik itu kita gunakan lagi sesudah proses fase penggunaannya. Artinya ketika kita recycle, kita gunakan kembali, kita improve dari sisi ekonomi maupun kualitinya, supaya ketika kita gunakan tetap performa terbaik yang digunakan dari material tersebut. Karena bagaimanapun plastik itu adalah material rekayasa, artinya kita bisa merekayasa propertiesnya seperti kebutuhan customer atau consumer. Dari sisi Boruch sendiri, kita sudah menjalankan beberapa alternatif solusi untuk circular economy. Yang pertama, menambahkan recyclate ke dalam portofolio produk kita. Yang kedua juga kita menggunakan post-customer recycling, artinya kita mengedukasi recycler dan juga memfilter atau men-screening recycler yang dapat menghasilkan recyclate dalam kondisi atau quality yang baik. Dengan melakukan screening itu, kita bisa menawarkan kepada customer Boruch juga untuk menggunakan recycle yang tentu saja kita standarisasi. Artinya dari sisi health safety, dari sisi quality produk, dan produk performance-nya juga sudah diselect. Itu adalah yang kita lakukan di
Packaging Center of Excellence dan Circular Economy yang di-set up beberapa waktu yang lalu. Selain itu juga, kita sudah membuat kolaborasi yang kuat dengan beberapa stakeholder, termasuk dengan pemerintah. Contohnya ketika di Indonesia, ada proyek namanya Project Stop. Ini adalah setup di beberapa tempat di Indonesia untuk membangun recovery facility. Ini termasuk dari sisi sorting sampah. Ini sudah ada sampai tahun 2010 sudah ada 5 tempat di Indonesia yang tergabung dalam Project Stop ini. Ini adalah contoh kontribusi langsung Borouge kepada sustainability di dunia. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kalau ingin lebih tahu lebih lanjut tentang plastik dan sustainability, Borouge juga mempunyai computer-based training di website Borouge. Ini bisa diklik. Nanti ketika di-sharing materinya bisa teman-teman masuk ke dalam link ini. Di sini ada interaktif training dan juga kuis singkat tentang bagaimana plastik itu dibuat dan bagaimana plastik itu menghadapi tantangan lingkungan dan sustainability seperti yang saya sudah jelaskan pada hari ini. Sekian dari saya. Semoga waktunya juga masih tepat. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Pandu. Jadi itu tadi presentasi dari Kak Pandu. Jadi utamanya adalah lebih ke arah bagaimana cara plastik itu dibuat, kemudian peran plastik terutama di industri packaging ya, karena dia sangat besar, dan peran dari Borouge sendiri sebagai produsennya itu seperti apa untuk meningkatkan si sustainability issue itu tadi. Oke, itu aja. Kita ingatkan lagi kalau ada yang mau tanya bisa lewat chat atau lewat Excel-nya itu. Jadi nanti bisa diinputkan dan akan dijawab di akhir sesi begitu ya. Oke, untuk next session-nya mungkin bisa di-share kembali CV dari pembicara kedua, yaitu Kaniko. Oke, ya terima kasih. Jadi untuk pembicara kedua adalah Kaniko. Kaniko juga merupakan alumni dari Teknik Metalurgi dan Material UI angkatan 2008 waktu itu. Kemudian dia juga langsung bekerja setelah lulus di Chandra Asri, dimulai dari Technical Service Engineer, kemudian sampai sekarang di Circular Economy Senior Specialist yang di tengah-tengahnya banyak mengurus Inaplas juga ya, di proses perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang gitu. Dan ini juga sekarang, dan Kaniko ini kan dari Chandra Asri, berarti dia adalah local producer dari plastiknya. Tadi kita sudah bahas dari Kapandu, itu merupakan multinational company-nya. Sekarang kita melihat dari lokalnya, yaitu dari Chandra Asri. Oke, untuk presentasinya, Kaniko diingatkan kembali 20 menit ya, dan nanti tanya jawabnya di akhir. Kemudian untuk peserta juga jangan lupa untuk mengisi absen ya, kalau nggak salah, dan feedback evaluation form yang sudah ada di chat juga. Oke, Kaniko, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bang Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Kepala Departemen Teknik Metalurgi dan Material FTUI, Pak Denny. Ya, kemudian Ketua Ilumet ada Bang Danang. Lalu kemudian saya lihat juga ada Ketua Iluni FTUI di sini, Bang Nanang ya, dan juga teman-teman Bapak Ibu sekalian serta webinar pada siang hari ini. Ya, senang sekali bisa berkumpul walaupun secara virtual, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangatnya untuk kita bisa silaturahmi, kita bisa ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan bisa mendapatkan insight yang baru dan bisa saling bertukar pikiran seperti itu. Mungkin ya, saya memperkenalkan kembali sedikit, saya Niko Setiabudi. Kalau di metalurgi itu angkatan 2008, kebetulan lulus langsung di Chandra Asri dan sampai sekarang.
Jadi sebenarnya cukup lama mengurusi bagian technical service tadi. Bang Pandu juga sudah sebutkan juga tadi ya. Jadi sebenarnya bidangnya sama waktu itu dengan Bang Pandu, cuman beda waktu masuk aja. Dan sekarang pindah ke bagian mungkin bisa dibilang lebih simpelnya adalah sustainability seperti itu ya, terkait dengan permasalahan sampah plastik dan seterusnya. Nah, mungkin sebelum kita lebih jauh ke diskusi yang akan dibahas pada siang hari ini, mungkin kita akan sedikit pengenalan mengenai Chandra Asri, lalu kemudian mengenai plastik sebagai valuable material dan kondisi persampahannya, lalu kemudian circular economy effort untuk bisa mendukung adanya manajemen plastik yang lebih baik. Lalu yang terakhir akan ditutup apa saja yang menjadi effort dari Chandra Asri untuk mendukung konsep ekonomi sirkular. Baik, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit pengenalan dari Chandra Asri. Tadi kalau dari Bang Pandu, dari Boros itu adalah perusahaan petrokimia internasional seperti itu ya. Kalau Chandra Asri ini levelnya level nasional seperti itu, teman-teman sekalian. Jadi kami berlokasi di Cilegon, di barat Pulau Jawa. Di sini kami memiliki kompleks petrokimia yang terintegrasi dan satu-satunya di Indonesia yang memproduksi sebenarnya banyak lini produknya, tapi yang utama adalah polipropilen dan polietilen yang tentunya untuk mensupport kebutuhan polimer yang ada di dalam negeri. Lalu Chandra Asri juga sebenarnya dari sisi shareholder mayoritas dipegang oleh Barito Pacific Group. Didukung juga dari level internasional kami disupport dari Siam Semen Group dan juga Tile Oil seperti itu. Dan beberapa portfolio pengembangan industri kami dari 2018 hingga 2020 ada beberapa peningkatan kapasitas yang tentunya bertujuan untuk bisa memenuhi suplai bahan baku yang ada di dalam negeri. Karena saat ini perlu diketahui teman-teman sekalian bahwa untuk polimer sendiri statusnya masih net impor, artinya mayoritas kebutuhan polimer dalam negeri itu masih diimpor dari luar seperti itu. Jadi makanya Chandra Asri sendiri pun juga dalam tanda kutip dititip oleh Bapak Presiden untuk bisa terus berkembang sehingga bisa ada kemandirian dalam suplai bahan baku polimer ke depannya. Berikut sedikit gambaran produksi dari Chandra Asri. Jadi kami mengelola mulai dari bahan baku nafta, LPG maupun kondensat menjadi monomer, ada etilen, propilen, paigas, dan mixifor yang nantinya kemudian akan dikelola menjadi polimer-polimer, ada polietilen, stiren monomer, polipropilen, bahkan yang terbaru ini ada synthetic rubber untuk menjadi bahan baku ban, dan juga ada MTBE sebagai gasolin booster, lalu juga ada butenwan yang bisa digunakan kembali sebagai komonomer di pembuatan polietilen. Lalu Chandra Asri juga sebenarnya tentu tidak hanya sebatas produksi saja, tapi tentu memikirkan bagaimana supaya seimbang dengan lingkungan dan juga masyarakat sekitar. Dengan menganut prinsip triple bottom line, planet, people, and profit, dan juga konsep ESG, environmental, social, and governance, Chandra Asri terus berinovasi, terus meningkatkan diri untuk bisa bersinergis dengan sekitar. Jadi dari sana akhirnya muncul landasan untuk bisa ada aktivitas yang sifatnya berhubungan dengan sosial, lingkungan, maupun juga saat ini mengarah kepada sustainability, yaitu adalah bagaimana memastikan material plastik ini bisa dikelola secara baik sehingga tidak menjadi masalah yang baru. Nah, untuk bisa mendukung hal tersebut, kami juga berkolaborasi dengan berbagai stakeholder, mulai dari pemerintah di level kementerian, pemerintah daerah, kemudian di asosiasi, kami juga aktif baik di industri seperti Inaplas, Wiki, lalu juga ada di Responsible Care Indonesia. Ini adalah asosiasi industri yang memang berfokus untuk bisa memastikan industri-industri ini berjalan sebagaimana mestinya, baik dari sisi safety, dari sisi environmental, dan seterusnya.
Lalu kemudian kami juga berkolaborasi dengan asosiasi yang ada di turunan, artinya di level hulu ya, seperti itu. Seperti di daur ulang ada ADUPI, IPR, kemudian dengan pemulung juga kami berkolaborasi secara erat, lalu dengan akademisi, baik ada beberapa universitas yang berkolaborasi dengan Chandra Asri, salah satunya adalah UI, dan juga masih banyak lagi. Nah, berikutnya mengenai plastik sebagai valuable material, tadi sebenarnya sudah panjang kali lebar dijelaskan oleh Bang Pandu gitu ya. Jadi sebenarnya keuntungan dari speaker kedua ini sebagian materi sudah dibahas sebenarnya di pembicara pertama. Jadi mungkin saya tidak akan terlalu banyak mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Bang Pandu, tapi mungkin yang perlu saya highlight adalah mengenai kondisi di Indonesia, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi yang perlu kita ketahui, kalau banyak sekali isu yang bilang bahwa Indonesia merupakan penghasil sampah terbanyak nomor 2 sedunia gitu ya. Bahkan secara spesifik berbicara mengenai sampah plastik. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya kondisi waste composition atau komposisi sampah di Indonesia, kita bisa lihat di diagram sebelah kiri ini, sebenarnya mayoritas masih didominasi oleh food waste, atau dalam hal ini adalah sampah organik. Lalu kemudian yang kedua masih adanya sisa-sisa ranting, pohon-pohon dan seterusnya. Baru kemudian plastik itu ada di urutan berikutnya gitu. Jadi artinya sampah komposisinya itu masih didominasi sekali oleh organik. Nah, lalu kenapa plastik bisa dianggap sebagai sampah-sampah yang banyak bersebaran di sekitar kita gitu? Karena tadi sudah disampaikan juga oleh Bang Pandu bahwa plastik itu digunakan sebagai pembungkus dari sampah-sampah organik. Jadi dengan kondisi seperti itu dan ditambah juga dengan habit dari masyarakat kita yang suka membuang sampah sembarangan dan ditambah juga dengan waste management yang kurang memadai, sehingga pada akhirnya ketika sampah-sampah itu masuk ke TPA atau mungkin bocor ke lautan dan seterusnya, yang terlihat adalah plastiknya gitu. Sedangkan organik atau sampah-sampah yang lainnya ya mungkin dia sudah terpisah terlebih dahulu, bahkan mungkin ada yang kalau di perairan mungkin dia akan tenggelam tertimbun di dasar sungai seperti itu ya. Dan yang terlihat hanya plastiknya saja. Nah, ditambah lagi ternyata sampah-sampahnya ini tidak 100% sampah dari lokal saja. Ada juga sampah-sampah yang berasal dari luar negeri atau sampah-sampah yang diimpor gitu ya. Ini beberapa data yang dihimpun dari media beberapa tahun yang lalu. Banyak sekali negara-negara di Eropa maupun Amerika sering mengimpor sampah-sampahnya ke Indonesia gitu. Walaupun tidak konteksnya tidak langsung mengimpor sampah plastik gitu ya, tapi mereka mungkin mengimpor sampah kertas, tapi di dalamnya ternyata ada sampah-sampah plastik yang plastiknya itu juga residu gitu, artinya tidak bisa dikelola secara lebih lanjut. Nah, ini yang menjadi tantangan juga ternyata sampah-sampahnya ini tidak 100% sampah dari masyarakat kita gitu. Ada juga sampah-sampah dari luar. Yang ini makanya perlu disikapi bagaimana untuk bisa menanggulangi ke depannya. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan oleh Bang Pandu. Mungkin saya mau menekankan sedikit dari sisi perbandingan produksinya antara plastik dan kertas, bahwa plastik ini memang awalnya didesain untuk bisa menggunakan produk-produk yang sifatnya sampingan gitu dari minyak bumi. Kalau kita tahu nafta yang dihasilkan dari minyak bumi itu kan pada dasarnya adalah produk sampingan gitu ya, yang merupakan hasil saat ingin membuat BBM atau bensin, solar dan seterusnya. Nah, ini nafta ini ketika dia tidak digunakan sebenarnya akan menjadi polutan yang baru. Namun dengan adanya industri plastik, si nafta ini bisa dikelola menjadi satu produk yang bernilai, sehingga pada akhirnya bisa memberikan manfaat lebih bagi kita semua. Tapi tentunya perlu ada manajemen sampah yang lebih baik gitu ya, sehingga bisa mengurangi kebutuhan dari TPA ataupun bisa mengeliminasi adanya marine debris. Nah, ini juga sedikit perbandingan antara plastik dan kertas dari berbagai aspek gitu ya, baik dari sisi climate change, acidification, eutrophication, ozone impact, sampai littering potensial. Mayoritas plastik masih lebih baik dibandingkan kertas maupun kain seperti itu.
Tapi memang dari sisi littering potensial atau potensi membuang sampah sembarangan, karena memang plastik tidak didesain untuk hanya dibuang begitu saja setelah digunakan, tentunya ini akan memberikan potensi permasalahan baru. Tapi tentunya akar permasalahan dari ini semua adalah bagaimana kita bisa mengubah habit dari pengguna, maupun juga sistem pengelolaan sampahnya sehingga bisa terkelola secara baik. Nah, ini sedikit gambaran teman-teman semua bahwa kondisi plastik Indonesia saat ini sebenarnya konsumsinya itu kurang lebih di 6 juta ton ya setahun. Ini data 2017, kalau kita reflect ke 2022 mungkin sekitar 6, sekian saat ini. Tapi secara proporsi kurang lebih masih sama. Sebenarnya tadi sudah sempat saya mention di awal bahwa produksi di dalam negeri ini masih terbilang rendah gitu ya. Kita masih net impor dari luar. Tapi yang menarik sebenarnya sudah ada barang-barang recycle yang digunakan. Nah, barang-barang recycle ini berasal dari mana? Berasal dari pengelolaan sampah yang sebenarnya sekarang sudah mulai berjalan secara informal, yaitu dengan hadirnya teman-teman pemulung. Nah, ini sangat terbantu sekali dan alhamdulillah ternyata sudah ada lumayan banyak juga material-material recycle yang sudah digunakan. Nah, dari plastik-plastik yang digunakan ini yang sifatnya hanya sekali pakai itu kurang lebih hanya sekitar 2,7 ton. Dan 3 juta tonnya ini adalah plastik-plastik yang digunakan jangka panjang. Artinya ini yang memang didesain untuk keperluan-keperluan seperti kayak houseware, otomotif, dan seterusnya gitu ya. Nah, yang short term ini seperti plastik kemasan makanan, kemudian botol-botol dan seterusnya. Dan yang short term ini sebenarnya yang menjadi waste itu ada kurang lebih 1,7 ton, 1,7 juta ton, yang mana ini akan berakhir di TPA ataupun bocor ke lingkungan. Nah, kemudian yang material recycle ini yang tadi sudah tercover oleh teman-teman pemulung gitu ya. Dan sehingga pada akhirnya nanti bisa menjadi bahan baku baru. Nah, ini kalau seandainya kita bisa kelola, sebenarnya ada potensi sekitar 1,5 billion USD yang bisa dimanfaatkan seperti itu. Dan tentunya dari produk daur ulang pun juga sebenarnya banyak sekali yang bisa dihasilkan seperti itu. Karena pada dasarnya plastik itu didesain untuk digunakan berulang kali dan tentunya untuk bisa diproses kembali. Nah, pada 2017 yang lalu, Presiden kita, Bapak Jokowi sudah berkomitmen bahwa ingin ada pengurangan sampah gitu ya, hingga 30%, dan juga ada pengurangan sampah plastik di laut sebanyak 70%. Pada akhirnya muncullah Perpres nomor 83 2018 untuk bisa membuat strategi bagaimana adanya pengurangan sampah plastik di lautan. Dan ini ada beberapa turunan dan akhirnya ini menjadi titik balik juga bagi semua pihak, para stakeholder untuk bisa berpacu bagaimana membantu target pemerintah dalam hal ini. Nah, harapannya dengan adanya target tersebut ini bisa mengubah skema komposisi plastik yang ada di Indonesia seperti itu. Harapannya mengubah ini bukan berarti mengurangi, artinya kita bagaimana kita mengolah si sampah-sampah plastik yang ada menjadi bahan baku yang baru sehingga bisa memaksimalkan penggunaan di dalam negeri. Dan tentunya sampah-sampah tersebut walaupun tidak semuanya sebenarnya bisa digunakan kembali untuk daur ulang karena tentunya ada beberapa tingkatan-tingkatan daur ulang yang perlu diperhatikan. Tapi jika ini diarahkan melalui metode-metode yang lain seperti waste to energy, refuse derived fuel, maupun aspal plastik, ini bisa menjadi solusi seperti itu. Sehingga bisa memanfaatkan secara keseluruhan plastik-plastik yang ada. Nah, ini sebagai contoh, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, di Jepang sebenarnya kondisinya pada saat memulai pengelolaan sampah itu sama seperti di Indonesia. Jadi mereka tidak langsung memulai semuanya dengan metode recycle gitu. Mereka masih mengadakan landfill kalau kita lihat di 1950-an, dan dia mulai mengubah tren landfill itu menjadi insinerator. Jadi plastik-plastiknya diolah melalui insinerator menjadi energi seperti itu. Dan insinerator ini yang dimanfaatkan oleh Jepang selama bertahun-tahun sehingga kita bisa lihat di sini penggunaannya semakin lama semakin meningkat. Dan pada akhirnya di satu titik Jepang tidak memerlukan landfill yang terlalu banyak seperti itu karena sudah bisa di-cover oleh insinerator. Nah, setelah itu tidak berhenti di situ. Mereka coba meningkatkan bagaimana plastik itu bisa di-recycle. Sehingga pada akhirnya kita lihat masuk tahun 90-an angka recycle-nya pelan-pelan naik seperti itu dan bisa mengurangi angka insinerasinya.
Nah, ini harapannya bisa dilakukan juga di Indonesia gitu. Nah, bagaimana cara kita melakukan di Indonesia? Nah, ini salah satunya adalah dengan memanfaatkan konsep ekonomi sirkular. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bang Pandu bahwa ini adalah konsep yang mengganti konsep linear ekonomi menjadi sirkular ekonomi seperti itu. Jadi tidak hanya kumpul angkut buang, tapi kita ingin memaksimalkan plastik ataupun material yang lainnya yang memang dia memiliki nilai untuk bisa digunakan kembali atau mungkin diubah kembali menjadi material baru sehingga terjadi circularity di sana. Tidak perlu lagi kita memikirkan berapa ya luas lahan untuk bisa menampung sampah-sampah yang ada. Tapi kita sudah nanti ke depan berpikir bagaimana barang-barang recycle ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi bahan-bahan yang baru. Nah, di circular economy sendiri, secara prinsipnya ada 3 bisnis proses yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengakuisisi material, artinya sumber daya atau mungkin dalam hal ini sampah gitu ya, dengan quality yang tepat dan juga harga yang tepat. Nah, ini penting karena tentunya kita ingin memastikan adanya keberlanjutan dari proses-proses ini. Lalu tentunya reprocessing, bagaimana kita mengolah sampah tersebut menjadi barang baru. Nah, ini perlu ada daur ulang ataupun mungkin ada proses waste to energy dan seterusnya. Lalu tentunya ada remarketing. Nah, ini remarketing yang menjadi poin yang menarik karena di Indonesia itu orang masih menganggap bahwa daur ulang seperti apa ya, mungkin boleh dibilang barang kelas 2 atau kelas 3 gitu ya. Tapi padahal kalau kita lihat di Eropa, orang berbondong-bondong beli barang daur ulang gitu. Bahkan yang punya brand ini mereka berani memberikan harga yang lebih tinggi untuk barang-barang yang diproduksi dari daur ulang. Nah, itu adalah salah satu bentuk remarketing gitu. Karena orang merasa lebih relate gitu ya ketika menggunakan barang-barang yang berasal dari daur ulang karena mereka menganggap ini adalah suatu kontribusi untuk bisa membantu lingkungan seperti itu. Makanya penting bagaimana kita mengemas hasil produk-produk yang tadi sudah di processing sebelumnya. Nah, ini salah satu konsep yang sebenarnya sedang dikembangkan juga, bagaimana circular economy berjalan di industri petrokimia seperti itu. Saya mungkin tidak bisa menjelaskan terlalu detail karena keterbatasan waktu juga. Jadi pada intinya, ketika sampah-sampah itu telah berhasil dipilah secara baik, sebenarnya ada banyak sekali metode yang bisa digunakan. Yang umumnya adalah mechanical recycling, seperti itu, akan dijadikan material recycle baru untuk jadi bahan baku yang baru. Lalu ada juga solvent based, tapi di sini banyak sekali kendala, ada masalah biaya, ada masalah output juga dan seterusnya. Jadi bisa dibilang masih kurang efisien. Yang sekarang dikembangkan adalah bagaimana mengelola melalui metode pyrolysis dan juga refuse derived fuel. Nah, pyrolysis ini nanti harapannya bisa dikembalikan kembali ke stream industri yang nantinya bisa menjadi bahan baku baru di pengelolaan sisi monomernya seperti itu. Nah, ini yang sedang coba dikembangkan, mudah-mudahan bisa menjadi solusi juga dalam beberapa waktu ke depan nanti. Nah, tentunya ini masih banyak tantangan teman-teman sekalian untuk mengenai recycling gitu ya atau circular economy di plastik ini sendiri. Ada tantangan di sisi teknikal, masih banyak material-material yang menggunakan multi material. Jadi kalau kita ketahui sachet itu kan sebenarnya tidak hanya plastik saja di dalamnya, tapi ada juga aluminium. Atau kita bicara kemasan-kemasan yang notabene kertas, tapi sebenarnya ada plastik ya di dalamnya situ. Nah, itu perlu effort yang besar untuk bisa memisahkan, untuk bisa memilah antara plastik dan material yang lainnya. Lalu secara infrastruktur masih kurang adanya fasilitas pemilahan dan juga pengumpulan sampah. Makanya saat ini sedang dikencangkan kegiatan pilah sampah dari rumah. Lalu bagaimana kebiasaan dari masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan dan banyak sekali peraturan-peraturan yang sebenarnya sudah ada, tapi masih minim sekali untuk ada penegakan hukum yang baik, seperti itu. Lalu dari sisi industri, sebenarnya ada beberapa solusi yang bisa ditawarkan. Yang pertama, perlu ada redesign packaging, untuk bisa menggunakan semaksimal mungkin yang satu layer saja, bahkan sekarang trennya sudah mulai bergeser menggunakan barang daur ulang di dalam produk tersebut. Lalu waste segregation, bagaimana kita bisa memilah sampah dengan baik, lalu kemudian konsep end-to-end ekosistem untuk bisa memastikan sampah-sampah plastik ini bisa terproses secara baik.
Oke, baik. Sebenarnya saya ada satu video, tapi berhubung waktu terbatas, saya mungkin skip dulu. Nanti kalau ada waktu di sesi Q&A kita bisa lanjutkan. Sedikit overview teman-teman semua, apa yang sudah Chandra Asri lakukan untuk bisa mendorong konsep ekonomi sirkular. Yang pertama adalah implementasi aspal plastik. Ini sebenarnya adalah kelanjutan dari riset yang dilakukan oleh PUPR pada 2017 yang lalu untuk bisa mencampurkan sampah plastik resek yang notabene sulit untuk diproses menjadi campuran di dalam aspal. Dengan adanya penambahan tersebut bisa menaikkan stabilitas hingga 40%, dan alhamdulillah hingga 2021 yang lalu Chandra Asri berhasil berkolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk menggelar kurang lebih 50,8 km aspal plastik di berbagai titik. Dan ini telah menggunakan 37,5 juta lembar kantong kresek dan juga telah mengelola hingga 282 ton sampah dari TPA. Ini juga dikolaborasikan dengan berbagai stakeholder, salah satunya juga dengan UI pada 2020 yang lalu. Jadi kalau teman-teman lewat dari visip ke arah FEB, itu saat tikungan di pinggir danau, itu jalannya sudah menggunakan aspal plastik. Bahkan saat itu juga dilakukan uji coba penggunaan plastik-plastik dari kemasan mie instan yang notabene multi-layer seperti itu. Lalu kami juga ada mendukung program DLH DKI Jakarta dalam program Jakarta Recycling Center. Ini adalah salah satu percontohan untuk konsep ekonomi sirkular di wilayah Jakarta. Jadi di area Pesanggerahan, mungkin kalau ada teman-teman yang tinggal di sana, ini secara rutin sudah memilah sampah setiap hari, dan pengambilannya pun juga sudah terjadwal. Jadi di sini Chandra Asri membantu dalam pengadaan beberapa fasilitas, dan pencapaiannya adalah di wilayah-wilayah yang diintervensi oleh Chandra Asri ternyata bisa mengurangi sampah-sampah yang biasanya dibuang ke TPA, itu bisa dikelola langsung di GRC sebanyak kurang lebih 78% seperti itu. Jadi ada angka yang sangat signifikan pengurangannya ketimbang sampah-sampah tersebut hanya dibuang begitu saja. Lalu kami juga mengembangkan sistem yang serupa di Cilegon, tapi memang berfokus untuk sampah plastik saja, seperti itu. Jadi kami membuat satu ekosistem dengan mengumpulkan sampah dari rumah tangga, sekolah, industri, dan seterusnya, lalu kemudian dikumpulkan di satu tempat namanya IPSTA Sari. Nah, tempat ini nanti akan memilah sampah lebih lanjut, untuk kemudian yang high value-nya akan dibawa ke industri daur ulang, yang low value-nya akan diolah menjadi pirolisis, yang nantinya akan menjadi minyak tanah, solar, dan bensin. Hasil dari pirolisis ini digunakan kembali oleh masyarakat dan juga Chandra Asri sendiri untuk keperluan sehari-hari. Dan di sini sudah berhasil mengelola hingga 8.200 kg pada 2021 yang lalu. Lalu kami juga berkolaborasi dengan nelayan yang ada di sekitar pabrik. Tadi kebetulan Chandra Asri lokasi di pinggir laut ya, jadi banyak masyarakat nelayan di sana. Kami berkolaborasi dengan mereka untuk mengumpulkan sampah yang ada di lautan, sehingga bisa membantu program pemerintah dalam mengurangi sampah plastik di laut. Hasil dari sampah tersebut nanti akan diproses singkat oleh mereka, akan dipilah, dikeringkan, dan seterusnya. Lalu kemudian dibawa ke IPSTA Sari, kemudian dikembalikan lagi kepada nelayan menjadi BBM, yang nantinya akan menjadi pengurang bahan bakar yang biasa mereka gunakan untuk melaut, seperti itu. Dan ini juga dikembangkan dengan mengedukasi masyarakat yang ada di sana untuk bisa memulai memilah sampah dari rumah tangga. Kurang lebih sudah ada sekitar 4,5 ton yang dikumpulkan sampah plastiknya, dan ini masih terus dikembangkan, harapannya bisa meluas lagi seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Nah, untuk bisa lebih jelasnya kita lanjutkan di sesi Q&A. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bang Dik. Ya, terima kasih, Niko. Ini kayaknya masih ada waktu sedikit, mungkin videonya mau di-play, kayaknya masih keburu. Oh, masih keburu ya? Ya, Boleh, ya. boleh. Oke, sudah terlihat ya? Dalam kegiatan sehari-hari, kita tidak terlepas dari barang habis pakai yang akan berakhir menumpuk menjadi sampah.
Chandra Asri sebagai mitra pertumbuhan yang dapat diandalkan, berkolaborasi dengan berbagai pihak mendukung program pemerintah yang mengedepankan aspek Environment, Social, and Governance atau ESG, serta Circular Economy. Circular Economy pada dasarnya merupakan sistem manajemen sumber daya berbasis sirkular. Sumber daya yang tadinya pada skema ekonomi linear berubah menjadi sampah, sumber daya tersebut kembali ke rantai pasok hulunya menjadi bahan baku. Jadi sampah itu berubah menjadi bahan baku di proses hulunya. Sampah yang dihasilkan dari proses konsumsi itu dapat berkurang secara signifikan dan bisa menjadi salah satu solusi dari pantangan pengelolaan sampah plastik yang ada di Indonesia. Chandra Asri bermitra dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjalankan program Circular Economy. Di antaranya adalah pengelolaan sampah menjadi aspal plastik. Menurut penelitian PUPR, sebanyak 5-6% kandungan sampah plastik dalam aspal terbukti dapat meningkatkan stabilitas jalan hingga 40%. Kita harapkan dengan adanya aspal plastik ini tentu akan mengurangi beban lingkungan terhadap sampah. Sampah akan berkurang. Menurut saya adalah plastik itu terlalu mahal untuk dijadikan sampah. Chandra Asri tengah mempersiapkan program pengelolaan sampah terintegrasi untuk mengolah sampah menjadi produk baru yang bermanfaat. Chandra Asri mengedukasi nelayan Katir untuk melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah plastik. Sampah yang terkumpul dikirim untuk dikelola oleh Industri Pengelolaan Sampah Terpadu, IPST Asari, yang berlokasi di Cilegon. IPST Asari, sebuah fasilitas pengelolaan sampah plastik binaan Chandra Asri, beroperasi dengan mengedepankan sistem Circular Economy dan pemberdayaan masyarakat. Jalur proses pengelolaan sampah plastik di IPST Asari dimulai dari penjemputan sampah terpilah oleh masyarakat, kemudian disortir kembali secara detail oleh petugas untuk selanjutnya ditimbang, dicacah, dan diolah. Sampah plastik yang bernilai rendah diproses melalui sistem pirolisis menjadi produk bahan bakar minyak atau BBM+. BBM+ yang dihasilkan diberikan kembali kepada warga dan nelayan untuk dimanfaatkan sebagai alternatif bahan bakar bagi kompor minyak dan mesin kapal nelayan Katir. Sampah plastik yang bisa dikumpulkan, bisa didaur ulang. Kalau nggak salah digunakan untuk bahan bakar bensin. Kita udah pernah coba 2 kali. Alhamdulillah dua-duanya bisa digunakan di mesin yang kita pakai itu. Sama sekali tidak ada kendala. Kegiatan Circular Economy lain yang telah dilaksanakan Chandra Asri adalah mendukung program Jakarta Recycle Center atau JRC. JRC merupakan program Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta kolaborasi dengan Chandra Asri yang dilaksanakan di Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan dalam mengurangi sampah rumah tangga. Kegiatannya mulai dari sosialisasi pemilahan sampah. Sampah yang telah dipilah warga diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup setiap harinya, lalu dikelola dan didaur ulang menjadi kompos dan plastik pilah yang akan dikembalikan ke warga Pesanggerahan. JRC ini kami kerjasamakan dan berkolaborasi secara baik dengan PT Chandra Asri Petrochemical dalam peningkatan upaya pemilahan sampah oleh warga dan diharapkan dapat mengurangi beban pada tempat pengolahan akhir sampah atau TPA, khususnya TPSC Bantar Gebang. Penerapan Office Waste Management, program pemilahan sampah di lingkungan perusahaan Chandra Asri ini mengajak karyawan untuk menjalankan budaya membuang sampah berdasarkan kategorinya. Chandra Asri menggandeng mitra memproduksi kemasan guna ulang, tin wall packaging, sebagai kemasan berkelanjutan yang mudah didaur ulang, mendukung World Cleanup Day, dan aksi bersih Pantai Paku. Relawan Chandra Asri terjun langsung dalam aksi bersih-bersih tahunan
World Clean Up Day, dan Coastal Clean Up pesisir Pantai Paku. Chandra Asri berkomitmen untuk terus mendukung pengelolaan sampah plastik di Indonesia melalui program Circular Economy, menjadi mitra terpercaya yang siap bersinergi mewujudkan lingkungan bersih, ekonomi terangkat, dan infrastruktur terbangun demi terciptanya Indonesia Asri. Iya, itu tadi demikian video dari kami. Mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke Bang Dik. Terima kasih banyak. Ya, makasih Kak Niko. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke sesi tanya jawab ya. Tapi kita mau ingatkan lagi dulu untuk mengisi feedback evaluation form. Mungkin dari panitia bisa ditunjukkan QR code-nya ya. Kayaknya ada QR code yang bisa ditunjukkan. Ya, itu adalah QR code-nya, jadi bisa diisi, di-scan, atau bisa diisi lewat link-nya. Link-nya juga udah ada di chat, bisa dilihat di chat box ini. Bisa diklik aja untuk mengisi ke kuesionernya itu. Oke, kita langsung aja ke sesi tanya-jawab. Ini kita langsung bacakan ya, yang ada di sini. Ini pertanyaannya ada 6 totalnya, cuman ini kelihatannya dikit tapi panjang ya pertanyaan-pertanyaannya. Oke, kita coba baca dulu dari yang pertama. Ini dari Ibu Ayu, Mas Ayu ya, dari Inaplas. Pertanyaannya ditujukan untuk Kak Pandu. Pertanyaannya adalah development untuk kemasan dengan memperpanjang masa pakai, apakah juga dilakukan toxicological test? Dan berapa lama batasan yang masih aman berdasarkan parameter kontrolnya? Jadi untuk aplikasi kemasan, kira-kira untuk toxicological testnya ada enggak, dan itu berlaku untuk berapa lama? Jadi parameternya apa gitu? Mungkin Kak Pandu bisa dijawab? Iya, kebetulan saya bergerak di bidang virgin material, artinya material yang belum didaur ulang. Kalau dari sisi toksikologinya, parameter yang biasanya jadi dites adalah heavy metal content, itu melalui XRF test, kemudian taste and odor, itu dalam dua sisi, satu dari sisi panel test, kemudian dari sisi headspace GC, itu kalau dari sisi virgin material. Kemudian selain itu juga kalau dari sepertinya intinya sih itu kalau yang kita ini. Kalau dari sisi degradasinya, kita karena masih virgin material, bentuk degradasi tes yang kita lakukan lebih ke accelerated weathering test, itu pakai xenon arc chamber. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau dari sisi berapa lama waktu degradasi atau waktu pakai, setahu saya tidak ada batasan khusus, tergantung dari aplikasi yang akan dituju. Contohnya kalau makanan, biasanya itu terkait dengan berapa lama makanan tersebut ke masa kadaluarsanya. Kalau dari sisi misalnya pipa plastik, biasanya jaminan ketahanannya bisa sampai ke 50 tahun, sekitar puluhan tahun, bisa sampai 50 tahun, itu dari biasanya dilakukan dengan simulasi pressure test, pipe pressure test, itu yang biasanya dilakukan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kalau mungkin ada tambahan, Niko mungkin atau moderator? Ya, ada kan Niko mungkin tambahan? Cukup, udah sangat komprehensif banget nih. Sebetulnya psychological test itu nggak dilakukan secara langsung, tapi yang dicek adalah sebetulnya kayak kandungan daripada material yang dipakai itu kan. Jadi itu bisa kita tracing apa materialnya, dan itu aman nggak untuk aplikasi yang dituju gitu kan ya.
Tapi mungkin untuk toxicological test biasanya yang pakai itu mungkin end user ya, maksudnya yang melakukan tes adalah si intermediate ya, industri intermediate yang melakukan untuk aplikasi apa, dia yang harus bertanggung jawab untuk menguji. Karena kan biasanya memang ada tambahan ya, aditif lainnya yang ditambahkan oleh intermediate, jadi bukan langsung oleh produser apa namanya yang hilirnya gitu, hulunya. Oke, selanjutnya mungkin dari Bu Mas Ayu ada yang mau di-clarify lagi atau sudah cukup? Mungkin bisa open mic juga kalau ada tambahan. Iya, sorry saya nggak bisa open videonya. Iya, Jadi intinya, iya. thank you Pak Paulus. Kebetulan kita sama-sama penggiat kegiatan circular economy, sustainability, plastik, polimer dan sejenisnya lah ya, dengan Pak Niko dan juga beberapa teman di metalurgi juga, Pak Denny, Pak Khalid juga. Jadi intinya kenapa saya concern, karena kita selalu berbicara circular economy, bicara reuse, recycle, recovery, refurbish, renew gitu kan, sehingga semua berhubungan dengan hitung-hitungan matematis dari kegiatan ekonominya, berapa banyak, berapa persen cost yang bisa kita reduce, yang bisa kita ambil benefitnya. Tapi kita lupa tidak melakukan awareness terhadap seberapa aman produk-produk hasil pengolahan minimal 5R tersebut lah, dalam rangka kan 5R itu yang menjadi keyword circular economy kita kan. Nah, kenapa saya concern, karena tadi kita mengenyampingkan safety dan security dari produk jadi yang dihasilkan dari kegiatan pengolahan 5R tersebut. Nah, salah satu sebagai contoh simpelnya saja, tadi Pak Paulus menyampaikan bahwa untuk menambah usia pemakaian berkali-kali gitu ya untuk makanan. Nah, saya kebetulan kemis, jadi saya orang kimia, jadi saya berpikir memangnya berapa kali sih aman kalau kita bicara safety. Lalu kita bicara security-nya sendiri, apakah kita nggak bicara degradasi lah, terlalu kejauhan lah misalnya. Kalau kita bicara security-nya seperti apa terhadap makanan tersebut. Nah, kalau kita tidak ada yang aware di lingkungan akademisi, di lingkungan praktisi, sehingga kita hanya fokus berapa duit yang harus dihasilkan dari kegiatan ini, nah akhirnya kita akan mengenyampingkan bicara safety dan security-nya dari produk-produk jadi yang dikonsumsi directly oleh konsumen. Itu aja sih concern-nya. Kenapa makanya tadi saya ingin tanya parameter apa saja nih yang menjadi patokan dari company-nya Pak Paulus ya, terkait dengan kelayakan perpanjangan usia suatu produk. Banyak semua orang dengan bangga menjelaskan terkait dengan ini bisa di-recycle, bisa dilakukan lagi penggunaan sekian kali, tapi jangan dikesampingkan bicara safety dan security dari material-material tersebut untuk konsumen kita, konsumsi kita sebagai pengguna. Itu aja sih ininya. Thank you Pak moderator dan MC yang sudah berikan kesempatan kepada saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mas Ayu. Mungkin ada tanggapan lagi dari Kak Pandu atau Kak Niko? Iya, mungkin sedikit Ibu. Terima kasih tanggapan dan pertanyaannya. Kalau sedikit sharing dari Bu Ruth, sebenarnya ketika kita develop produk, ada beberapa cycle evaluasi yang dilakukan. Salah satunya di awal itu ada yang namanya Product Sustainability Index. Kita jadi dalam ketika develop produk, dari sisi selain dari sisi ekonomi, ada namanya Product Sustainability Index, itu terkait seperti yang Ibu bilang, dampaknya terhadap lingkungan maupun dampaknya terhadap safety dan society. Kalau dari sisi ini mungkin contekan sedikit buat Bang Niko nih, mungkin bisa diaplikasikan di Chandra Asri juga. Jadi kalau dari sisi environment, intinya sebenarnya Product Sustainability Index itu adalah kita mengkalkulate berapa benefit yang dihasilkan oleh material atau produk yang kita launch itu terhadap sustainability. Ada dua karakteristik utama, yaitu environment sama safety. Kalau dari environment, ada beberapa komponen yang dipertimbangkan. Satu, apakah ada impact terhadap pengurangan berat misalnya, atau apakah ada impact dari penggantian material substitusi. Kemudian juga dari sisi carbon footprint dan water footprint-nya, seberapa besar yang di-impact oleh material yang di-develop tersebut. Kemudian kalau dari sisi safety, seperti saya sudah jelaskan tadi, seberapa banyak heavy metal content yang terdapat di dalamnya, apakah aditif-aditif yang digunakan juga
bagaimana sisi chemical safety-nya, kemudian berapa energi yang bisa di-saving ketika menggunakan material tersebut. Itu jadi seluruh produk dari Borouge itu memiliki produk sustainability index, dan itu dimonitor di dalam seluruh cycle produknya, because karena produk itu ketika di launch juga bukan hanya di launch saja, tetapi ada cyclic, ada tahapannya. Yang pertama dari tahap pertama yaitu produk launching, artinya itu siklus produk pertama. Setelah itu produk itu mature, dicek lagi produk sustainability index-nya. Ketika di tahap kedua itu akhirnya ke tahap ketiga yaitu establish. Ketika sudah establish, apakah itu ada substitusi lain atau bagaimana perkembangannya juga akan dievaluasi kembali. Jadi kita sebagai material producer terus memantau kondisi materialnya, kondisi produk yang kita hasilkan tersebut. Mungkin ini gambaran singkat dari sisi industri saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Paulus. Nanti kita diskusi lagi. Baik, saya silakan untuk lanjutkan kembali. Oke, terima kasih tadi tanggapannya Bu Masayu dan Kak Pandu juga jawabannya. Jadi betul ya tadi di pengecekannya seperti itu, dan mungkin ya yang mungkin agak susah dikontrol adalah yang ketika sampah itu didaur ulang atau diproses ulang dengan company yang berbeda gitu. Biasanya kan UMKM. Nah, itu kita nggak tahu deh di situ ditambahkan apa gitu. Nah, itu mungkin kesulitannya untuk mengecek kan biasanya di sana gitu ya. Itu sih mungkin tantangannya ya. Gitu. Selanjutnya kita langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Ini sepertinya sudah cukup untuk pertanyaan ini. Pertanyaan berikutnya ini agak panjang, jadi saya kirimkan juga di chat, jadi supaya bisa dilihat juga. Sebentar, FV1. Oke, ini agak panjang. Ini jadi pertanyaan dari Pak Beri ya. Pak Beri Patmanegara dari PT Primajaya Eratama dan Inaplas. Jadi pertanyaannya untuk keduanya, jadi Kak Pandu dan Kak Niko. Jadi intinya adalah lab mana yang bisa menguji kandungan parameter TDPA, itu adalah Totally Degradable Plastic Additive, pada produk plastik HDPE yang menggunakan EPI atau Environmental Product. Itu yang pertama. Yang keduanya sebenarnya sama juga pertanyaan mengenai pengujian. Ada tambahan lainnya yaitu pengujian abiotik, degradation, molecular weight, gel content, biodegradation, plant toxicity, dan parameter lainnya mungkin ya. Jadi itu memang agak banyak pengujiannya. Tapi mungkin dari Kaniko dulu ya, karena kan ini locally ya di Indonesia. Mungkin Kaniko ada nggak tanggapannya untuk pengujian? Ada beberapa mungkin yang bisa dicek di CMPFA ya ini. Cuman mungkin sisanya Kaniko mungkin ada tanggapan lainnya. Iya, terima kasih pertanyaannya Pak Beri. Iya, jadi memang untuk degradable ini kalau boleh dibilang apa ya mungkin masih dalam tanda kutip masih barang baru ya di Indonesia, karena terus terang kalau kita lihat ke peraturan yang ada di Kementerian KLHK ataupun di Kementerian Perindustrian, belum ada satu aturan baku mengenai degradable material, Pak. Jadi karena belum ada aturannya juga, maka dari sisi lab-nya juga sepengetahuan saya sejauh ini belum ada yang benar-benar komprehensif menguji 5 aspek tersebut, Pak. Bahkan untuk degradable-nya sendiri pun parameternya ada macam-macam gitu, Pak. Standarnya ada multi standar gitu. Ada satu yang menggunakan ISO sekian, ada yang satu menggunakan standar yang mana lagi, dan seterusnya. Nah, itu yang setahu saya sedang diupayakan oleh teman-teman di Kementerian KLHK, khususnya di pusat standarisasi, untuk ada satu standarisasi baku, karena ini juga menyambung ke peraturan dari Menteri pada 2019 akhir kemarin yang P75, Pak, mengenai peta jalan pengurangan sampah dari produsen. Nah, ini rasanya sih masih digodok seperti itu aturannya, belum final. Jadi rasanya sih kalau ditanya lab mana yang bisa melakukan kelima-limanya, untuk saat ini masih belum ada, Pak, seperti itu. Tapi mungkin kalau Bang Pandu punya informasi lain, mangga ya. Iya, kebetulan saya kalau untuk eksternal lab pengujian khususnya untuk degradable plastik, kita nggak banyak tahu ya. Tapi yang bisa saya highlight mungkin di sini untuk mensupport testing-testing ini, mungkin juga
saya kurang tahu ya apa ini standarisasi kayak di mungkin seperti Niko bilang ini standar yang di requirement dari industri atau bagaimana, tapi mungkin sebagai praktisi polimer mungkin ada tes-tes lain yang mungkin bisa disandingkan sebagai pengganti dari tes-tes tersebut mungkin. Contohnya molecular weight di sini apakah benar-benar yang dibutuhkan itu molecular weight atau mungkin sekedar melt flow rate atau melt index juga cukup untuk mengklasifikasikan produk tersebut. Itu yang mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut, karena mungkin kalau molecular weight testing yang kita pakai di innovation di Borouge itu kita pakai GPC dari Agilent, mungkin karena itu mungkin terlalu sophisticated, mungkin melt index atau melt flow rate sepertinya sudah cukup juga untuk menggambarkan seberapa besar degradasi yang sudah terjadi dalam pada produk tersebut, dan untuk mengklasifikasikan proses plastik mana yang sesuai untuk dipakai produk degradasi tersebut. Contohnya seperti itu. Kemudian kalau gel content, kita di Borouge ada gel index machine dari Dr. Colin, tapi mungkin kalaupun tidak ada itu, saya tahu di Tripolita atau Chandra Asri dulu masih ada manual gel count counting, jadi intinya membuat film dalam ukuran tertentu, kemudian dihitung manual, diklasifikasikan gel berdasarkan ukurannya secara manual, juga sepertinya itu sudah cukup untuk menjawab gel content. Kemudian kalau dari sisi degradasi, seperti saya sudah bilang tadi, mungkin biodegradation agak sulit ya untuk lab-lab menerapkannya, tapi lab yang tes yang paling umum untuk degradasi biasanya itu accelerated weathering. Itu mungkin banyak juga lab yang bisa mensupport, bisa dari xenon arc atau carbon arc tergantung mesinnya, itu juga mungkin solusi yang bisa ditawarkan. Kemudian kalau dari toxicity test, salah satu yang paling umum adalah heavy metal content, dan ini sangat umum, saya rasa mungkin di CPMFA juga mungkin bisa melakukan tes ini, dan itu juga cukup menggambarkan bahwa seberapa banyak zat berbahaya atau heavy metal content di produk tersebut. Jadi mungkin kalau bisa ini menjawab, ini semoga ini cukup memberi informasi sedikit. Ya, oke, terima kasih jawabannya Kak Niko dan Kak Pandu. Jadi memang ada pengujiannya, tapi mungkin masih terpisah ya. Jadi nggak ada dalam satu lab khusus. Walaupun setahu saya sih kalau bisa dicek nanti Intertek, setahu saya dia punya jejaring untuk pengujian lab yang berbasis standar ASTM atau ISO ya, yang industri. Itu juga mungkin pengirimannya ke Intertek yang Cikini, tapi nanti mungkin dia akan kirimkan ke lab partner Intertek lain gitu untuk di pengetesannya. Biasanya di Intertek Hong Kong yang agak cukup lengkap untuk pengujian biodegradable-nya. Tapi mungkin dari Pak Berry ada yang mau ditambahkan, Pak? Bisa open mic sebentar, masih ada waktu. Masih di mute, Pak. Oke, Sobat Siang. Oke, Pak Pandu, Pak Niko, itu adalah salah satu persyaratan untuk ekspor plastik HDPE ke Arab Saudi. Ya, dia minta plastik biodegradable dengan 5 parameter tersebut, tetapi kita udah nemuin satu labnya, yaitu ada dari Spanyol. Tapi SGS Hong Kong, Tokopedia semuanya nggak ada yang mampu. Udah langganan kita di lab di Spanyol, tapi harganya satu parameter pengujian tuh sangat-sangat mahal. Mungkin dari rekan-rekan dari webinar ini ada informasi lain. Sudah ada sih di Spanyol lengkap, bisa 5-5-nya. Harganya luar biasa ekspensif sekali. Yang kedua, yang TDPA itu, kita kan pakai produk ini, AP produk. Tapi customer kita pengen tahu berapa sih persen AP yang ditambahkan di dalam plastik reksek itu. Nah, kan AP sendiri kan sifatnya secret, nggak mau ngasih tahuin. Jadi mungkin ada yang tahu lab mana bisa menguji kadar TDPA di dalam plastik biodegradable tersebut. Kalau yang itu saya belum ketemu yang itu, yang TDPA itu. Kemarin juga udah ada diskusi sama Pak ke Teknik Kimia ITB, ke UU dan sebagainya deh, ke BTP BRIN dan sebagainya, belum ada yang mampu. Kemarin udah diskusi sama Pak Khalid, dia juga mungkin mau jadi bahan riset dari di UI gitu loh, Pak. Ya, terima kasih Pak Berry, tanggapannya memang betul masih terbatas ya untuk di luar biasa susahnya tuh. betul Parameter paling canggih tuh.
Itu pun harus keluar ya. Iya. Dana mahal. Terima kasih Pak. Ya, oke, terima kasih Pak Beri. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Rian Aziz, Metalurgi 17, angkatan 2017. Pertanyaannya untuk Kak Pandu dan Kak Niko, saya ingin bertanya, meskipun gerakan ekonomi sirkuler sudah dicanangkan, nampaknya masih sulit untuk diterapkan di Indonesia. Nah, kira-kira apakah permasalahan utamanya ada di industri sirkuler ekonomi tidak dipandang memiliki bisnis value sebaik linear ekonomi atau no commitment from top management atau apa gitu permasalahannya? Atau memang dari kesadaran masyarakatnya saja selaku plastik harian gitu. Ya mungkin permasalahan dari semuanya ya, tapi mungkin yang mana yang paling utama gitu, mungkin Kaniko yang bersinggungan yang di Indonesia nih. Bang Pandu kayaknya jawabannya udah banyak sebenarnya nih. Udah mau dikeluarin. Oke, tapi mungkin saya izin menyampaikan update-nya ya di Indonesia. Untuk circular economy ini sendiri terus terang diupayakan untuk masuk RPJMN nasional gitu ya. Tapi saya kurang update apakah masuk di periode ini atau periode ke depan. Tapi sudah ada reportnya dari Bappenas pada 2021 kemarin, dan sudah di-capture sebenarnya potensi-potensi peningkatan ekonominya, lalu kemudian penyerapan sumber daya manusianya, dan seterusnya. Intinya cukup prospektif lah, ada lima bidang yang di-capture. Salah satunya adalah food and beverage industry, seperti itu, dan juga elektronik. Nah, cuman untuk bisa menerapkan ekonomi sirkular ini bukan hal yang simpel memang. Perlu ada komitmen penuh dari semua stakeholder, baik dari pemerintah selaku decision ini ya, policy-nya seperti itu. Perlu juga komitmen dari pihak private sector yang mana ini yang menggerakkan bisnisnya seperti itu. Perlu ada komitmen juga dari masyarakat untuk bisa mengubah behavior-nya masing-masing. Perlu juga ada support dari akademisi terkait dengan riset-riset yang dibutuhkan untuk menunjang perkembangan ekosistem dan juga teknologinya. Bahkan juga perlu komitmen juga dari NGO seperti itu untuk bisa mendorong masyarakat supaya lebih teredukasi mengenai sirkular ekonomi ini. Nah, itu jadi satu kerjaan yang sangat kompleks sebenarnya, dan tidak bisa kita rasakan sepertinya dalam beberapa tahun mendatang gitu. Ini pekerjaan jangka panjang sepertinya. Nah, itu yang makanya sedang coba didorong oleh berbagai pihak gitu. Dan saat ini memang topik pembicaraannya sudah berganti ke sirkular ekonomi semua nih, terutama di level pemerintahan. Kalau dulu di awal-awal isu sampah plastik muncul, itu suaranya beda-beda tuh. Ada yang kontra sekali dengan plastik, ada juga yang menyuarakan plastik itu memiliki value, ada yang menargetkan dari sisi pengelolaan sampahnya dan seterusnya gitu. Tapi makin ke sini komen-komennya udah mulai bergeser. Semuanya sudah melihat bahwa ini adalah kerjaan bersama gitu ya, punya peran yang harus diambil masing-masing, dan perlu ada komitmen seperti itu. Jadi ini sangat kompleks sebenarnya. Kalau ditanya mana yang lebih berperan, semuanya berperan. Kita nggak bisa hanya mengandalkan dari sisi regulasi saja, tapi juga perlu ada komitmen juga dari swasta juga gitu ya. Perlu ada kerjasama juga dari masyarakat, dari akademisi dan seterusnya gitu. Jadi ya gitu. Jadi ini adalah kerjaan yang kompleks gitu ya. Kita nggak bisa pick up mana yang paling berperan di situ. Semuanya punya porsi yang masing-masing. Ya, terima kasih Kak Niko. Kak Pandu mungkin ada tambahan? Ya, sedikit aja. Saya setuju banget, ini bukan suatu hal yang simple, tapi dan ini adalah tanggung jawab bersama semuanya sebenarnya. Dan yang paling penting sebenarnya kalau dibilang ini nggak ada value-nya, sebenarnya value-nya dari sisi ekonominya juga masih tinggi, karena bagaimanapun walaupun plastik itu sudah digunakan, nilainya itu masih ada gitu. Jadi sebenarnya potensinya ada, cuman
karena ini terkait dengan habit dan juga siklus life cycle yang baru, jadi tentu saja waktu yang dicapai juga agak panjang. Tadi mungkin Mas Niko juga udah sharing contoh di Jepang, itu menarik sekali, bahwa memang pada waktunya juga akan tercapai siklus yang lebih ideal untuk menangani plastik ini. Mungkin gitu saja. Oke, terima kasih Kak Pandu. Oke, selanjutnya, ini pertanyaannya udah kita close. Pertanyaan selanjutnya dari Aldi Mahardika, Metal UI 2006. Pertanyaannya untuk Kak Pandu. Pertanyaannya, mohon tipsnya gimana caranya bisa kerja di UAE atau Middle East dan banyak nggak teman-teman Indonesia di sana? Oke, ini pertanyaannya lebih ke sharing ya. Iya, ya. Kalau mungkin sharing sedikit, saya mungkin lupa ya, tahun lalu kayaknya saya juga bicara tentang gimana saya bisa sampai di sini, di forum metal juga. Mungkin sedikit refresh saja, saya bisa di Borouge itu saya ngelamar lewat website rekrutmen Borouge sendiri. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik untuk kerja di luar, yang langkah pertamanya harus build up experience di dalam negeri, di industri apapun, di expertise apapun yang teman-teman lakukan sekarang. Kemudian yang kedua, mungkin karena biasanya industri-industri di luar atau perusahaan-perusahaan luar itu punya website requirement sendiri, kayak misalnya Borouge ada borouge-career.com. Di dalam website Borouge ada section karir. Di situ teman-teman bisa lihat dan monitor. Selain itu juga sekarang kan LinkedIn kan juga sangat aktif ya memposting kalau ada lowongan-lowongan dibuka. Jadi mungkin itu adalah cara yang bisa di teman-teman pakai. Kalau banyak nggak teman-teman metal sekarang di Abu Dhabi, mulai banyak 1-2 tahun ini jadi banyak di sini, dan saya lihat juga teman dari berbagai angkatan, mulai dari yang muda sampai yang tua juga mulai pada datang dan pergi. Sampai sekarang mungkin ada sekitar 20 keluarga di sini, teman-teman metal, jadi cukup banyak juga. Dan bukan cuma di sini, mungkin ada di Qatar, di Arab Saudi, dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau dari sisi penerimaan perusahaan luar negeri terhadap lulusan kita, sebenarnya cukup baik sih. Jadi kesempatannya sangat terbuka. Tapi juga nggak menutup kemungkinan saya melihat perkembangan Chandra Asri sekarang juga sangat pesat dan menarik sekali buat jadi tempat pekerja, bisa jadi pertimbangan teman-teman masuk ke sana mungkin juga. Iya, oke, terima kasih Kak Pandu atas jawabannya. Jadi intinya lebih ke sering-sering untuk melihat cari opportunity-nya gitu, karena lulusan UI juga nggak melulu kayak dianggap nggak terlalu bagus gitu ya di luar negeri, sebenarnya bisa, tapi kita mungkin nggak tahu opportunity-nya. Jadi harus kita cek sering-sering, bisa lewat LinkedIn ya, atau tadi langsung ke website daripada perusahaannya. Jadi bisa langsung dicek aja yang mana yang sesuai dengan requirement kayak gitu ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya aja, karena waktunya juga tinggal 5 menitan lagi. Pertanyaan selanjutnya dari Kadiles, Mental UI 2008, kemudian pertanyaannya ditujukan untuk Kak Pandu dan Kak Niko. Pertanyaannya, saat ini pemerintah mencanangkan refuse derived fuel yang tadi sempat dijelasin, RDF plan, yang bertujuan mengubah sampah menjadi fuel. Setahu saya yang saat ini sedang berjalan pembangunan RDF plan di Bantar Gebang. Nah, bagaimana pandangan Kak Pandu dan Kak Niko terhadap pembangunan RDF plan ini? Seberapa besar perannya dalam menangani permasalahan sampah? Mungkin dari Kak Niko dulu ya, karena tadi memang ada di slide juga. Oke, iya. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bang Diles. Jadi mungkin sedikit membahas terlebih dahulu apa sih refuse derived fuel ya. Tadi sudah sempat saya mention memang di slide, cuman belum sempat dieksplor lebih dalam. Jadi refuse derived fuel pada dasarnya adalah satu konsep homogenisasi berbagai jenis sampah. Nantinya akan diproses menjadi kayak semacam pellet gitu. Jadi semacam pellet yang nantinya bisa digunakan untuk co-firing batu bara, ataupun juga mengganti bahan bakar lainnya, kayak semacam kayu bakar, atau mungkin bahkan beberapa mesin bisa di-set untuk di total ganti semua batu baranya ke refuse derived fuel, seperti itu.
Nah, ini memang salah satu teknologi yang mulai berkembang di nggak hanya di Indonesia, sebenarnya di beberapa negara juga sudah ada riset ke arah sana. Dan Indonesia sepertinya melihat peluang karena sampah yang digunakan di sini tidak hanya satu jenis sampah. Jadi hampir sebagian besar sampah bisa digunakan dengan mayoritas komposisi sampah organik di dalamnya. Jadi simpelnya sampah organik ditambah sampah yang mudah terbakar, termasuk plastik, kertas, dan seterusnya. Kemudian dia dipadatkan gitu ya, dikeringkan, dibikin jadi pelet, dan nantinya bisa digunakan sebagai co-firing. Nah, di Indonesia untuk plan RDF sendiri sebenarnya masih sangat terbatas. Yang sekarang sudah well running, setahu saya ada di Cilacap, dan juga ada satu yang dijalankan oleh private sector, itu ada di Sidoarjo. Nah, untuk penggunaannya sendiri sebenarnya kalau dari sisi usernya, mayoritas kan ini disasarnya adalah PLTU ya, karena PLTU itu mereka konsumsi batu baranya begitu besar. Dan diharapkan dengan co-firing RDF ini bisa membantu penyerapan sampah gitu yang terkelola. Jadi dengan penggunaan 5% itu sebenarnya PLN sudah menerbitkan perdir PLN untuk bisa penggunaan reuse di refill ini. Tapi memang ya perlu ada akselerator sih di sini karena kalau udah berbicara masuk ke industri kan kita nggak bisa sembarangan ya. Perlu ada tahapan-tahapan yang dilalui untuk bisa memastikan si RDF ini bisa dipakai. Nah, itu yang memang menjadi tantangan tersendiri bagi para pemilik PLTU seperti itu. Nah, kalau sebenarnya dalam jangka panjang ini bisa jadi salah satu solusi yang cukup prospektif gitu ya, karena permasalahan di Indonesia kan tidak hanya sampah yang fresh gitu ya, sampah yang baru dihasilkan, tapi kita juga berbicara bagaimana mengurangi gunungan sampah yang sudah ada sekarang di berbagai TPA. Nah, ini bisa jadi RDF menjadi solusi ke depannya. Tapi memang terus terang ini masih terus dipelajari karena perlu adanya perapihan lagi dari sisi teknologi produksinya maupun dari sisi pemanfaatan oleh usernya gitu. Terus terang Chandra Asri juga saat ini sedang menguji coba untuk penggunaan co-firing RDF ini di boiler kami yang ada di Pulau Ampel Merak ya, di Kabupaten Serang. Nah, itu juga sama treatmentnya, kita akan gunakan 5% sebagai campuran, tapi ya itu tahapannya memang cukup panjang. Dan sisi regulasi, KLHK pun juga sudah mempersiapkan regulasinya, bahkan sudah ada SNI-nya sekarang. SNI namanya BBJP ya, bahan bakar jubutan padat, seperti itu. Nah, itu sudah ada SNI, cuman memang masih terus dikembangkan seperti itu. Sekarang yang prospektif selain di PLTU, industri semen juga sudah mulai beberapa ada yang tertarik untuk pakai, karena di Cilacap pun juga arahnya lari ke industri semen tuh, bukan ke PLTU ya. Nah, terus juga prospektif juga untuk bisa dipakai UMKM. Jadi mereka yang biasanya pakai kayu bakar untuk produksi mereka, misalkan pabrik kerupuk gitu ya, atau pabrik apalagi yang biasa ada pemanasan di sana, nah itu bisa switch dari kayu bakar pakai RDF seperti itu. Mungkin kira-kira begitu yang bisa di-share mengenai RDF. Ya, makasih Kak Niko. Kak Pandu ada tambahan kah? Enggak, sepertinya Mas Niko nih expert banget di bidang ini. Saya nggak ada tanggapan lebih lanjut. Oke, kita cukupkan ya karena waktunya juga sudah habis gitu. Jadi terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin kalau ada yang kurang nanti bisa langsung dijapri aja ke kedua pembicara ini. Untuk menutup mungkin kita akan bacakan sedikit ya dari saya. Tadi saya bisa catat sedikit untuk conclusion-nya nih. Jadi conclusion yang saya dapat memang dari penggunaan plastik ini ya, dari polimer gitu ya, yang terbesar memang aplikasinya adalah untuk packaging, terutama di Indonesia ya. Jadi aplikasinya tuh paling banyak adalah di packaging, sekitar 60%-nya. Bahkan dari seluruh packaging itu 50%-nya adalah polyolefin. Itu secara global juga sama, hampir sama seperti itu. Jadi angkanya sangat besar.
plastik sendiri juga kenapa masih dipilih sampai sekarang, karena memang paling efisien secara energy usage tadi, sampai juga dengan water usage, carbon footprint yang tadi sempat juga dijelaskan oleh Kak Pandu ya. Dan kuncinya sebetulnya adalah bagaimana cara kita memanfaatkan limbahnya gitu untuk circular economy, karena dia udah efisien tapi memang sampahnya banyak. Jadi gimana caranya kita mengubah angka-angka tadi itu menjadi uang kembali gitu ya, dengan proses yang sudah dijelaskan oleh Kaniko tadi, seperti akuisisi, reprocessing, dan juga remarketing gitu. Nah, ini juga tidak menutup untuk hanya industri saja dan masyarakat, tapi juga peran dari stakeholder seperti pemerintah, mungkin UMKM juga, dengan industri, dan juga mungkin dari akademisi, bagaimana cara membuat kebijakan dan infrastruktur yang baik gitu ya untuk pengolahan sampah ini, circular economy, baik itu untuk aplikasi yang sama untuk plastik atau untuk aplikasi yang berbeda tadi, seperti energi, seperti RDF tadi, pupuk dan bahan aspal gitu ya. Jadi memang harus ada infrastruktur juga yang mendukung, karena tadi kan Pak Beri juga sempat tanya mengenai pengujian ini kok yang sulit, kemudian mahal di luar negeri. Jadi mungkin kedepannya bisa oleh pemerintah ini ditekankan kembali untuk masalah infrastrukturnya, supaya ketika kita bisa mendevelop sendiri di Indonesia, kita bisa melakukan pengujian yang dengan harga yang cukup efisien juga gitu, dan bisa dijual kembali gitu. Nah, Indonesia yang tadi sudah dibilang juga oleh Kak Niko, jadi waste generation-nya terbesar gitu, hampir kedua di dunia gitu ya, dengan total sampah sekitar 33 miliar ton per tahun, yang 17,1% adalah plastik gitu. Masalahnya memang di bagaimana cara kita memanage sampah ini tadi menjadi uang gitu, dan opportunity-nya sendiri jumlah yang sebanyak itu untuk plastik itu adalah sekitar 1,5 billion US dollar. Jadi itu adalah uang yang bisa kita kultivasi. Jadi itu adalah opportunity bagi startup company, mungkin untuk orang yang di akademisi mungkin mendevelop teknologinya supaya lebih bisa mensupport daripada proses circular economy ini gitu ya. Sekarang kan problemnya memang harga plastik recycle ini masih mahal gitu, udah gitu yang beli masih sedikit gitu. Nah, itu juga terkait dari bagaimana cara pemerintah untuk meningkatkan dari kultur recycle ini ke masyarakat gitu. Jadi seperti yang tadi dibilang juga, circular economy juga bukan hanya recycle, tapi juga bisa digunakan untuk bentuk-bentuk yang lain. Jadi yang udah diaplikasikan, yang kita tahu sendiri di UI, ada aspal plastik, kemudian juga pupuk kan juga di ITB, setahu saya buat menjadi pupuk gitu bahan karbonnya, kemudian menjadi RDF tadi juga sempat dibilang. Walaupun begitu, ketika kita melakukan aplikasinya, itu juga penting untuk melakukan assessment terkait safety-nya. Tadi seperti Bu Mas Ayu juga sudah katakan di pertanyaannya, bahwa safety itu penting, terutama untuk consumer yang menggunakan, karena kan mungkin kita tidak terlalu paham ya, consumer tentang teknologi ini, jadi itu adalah peran daripada industrinya dan pemerintah untuk lebih bisa mengkomunikasikan hal ini, dan juga peran dari industrinya untuk mempertahankan safety-nya, karena akan langsung digunakan oleh masyarakat. Mungkin itu aja dari saya conclusion-nya. Sekarang saya kembalikan lagi ke MC. Silakan Kesit Lanang. Baik, terima kasih banyak kepada Bang Dik telah memandu acara pada siang hari ini, dan juga pembicara kita kepada Pak Danu dan juga Pak Niko dengan presentasi yang sangat menarik tadi ya. Dan terima kasih juga karena telah meluangkan waktunya untuk mengisi acara pada siang hari ini. Dan tidak lupa juga kepada peserta, dimohon untuk mengisi form kuesioner evaluasi yang ada di layar maupun ada di chat Zoom. Dan juga jangan lupa untuk mengecek link sertifikat dan juga mengunduh sertifikat pada link yang telah kami berikan. Oke, selanjutnya saya ingin mau menginformasikan juga topik-topik menarik lainnya di next sharing session dari Ilumet ini. Ada project financing on mining or energy infrastructure, ada juga business process and tips tricks on how to get the prospective client, dan topik-topik lainnya. Dan jangan lupa juga ada webinar mendatang dari GPTech, salah satu KPI di metal tentang polimer atau plastik, dengan berkolaborasi dengan UNDP. Untuk info selanjutnya bisa dicek di Instagramnya GPTech SCB. Oke, baik. Sampailah kita di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh partisipan juga yang telah menghadiri Ilumet Webinar Series pada siang hari ini. Saya Kesit Lanang Trisnanak Wirawijaya sebagai MC pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.